Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Ayu Septiani dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411033. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi uji normalitas. Kenapa uji normalitas itu penting? Uji normalitas adalah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data populasi tertentu memiliki probabilitas yang sering muncul dalam banyak bidang, seperti statistik, ekonomi, dan ilmu alam. Uji normalitas penting, karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Misalnya uji T dan uji F adalah dua metode statistik yang sering digunakan. Untuk membandingkan dua kelompok data, uji-uji ini mengasumsikan bahwa data dari kedua kelompok mengikuti distribusi normal. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka hasil uji statistik tersebut mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah data mengikuti distribusi normal sebelum menggunakan metode statistik yang didasarkan pada asumsi ini. Ada beberapa jenis normalitas yang dapat digunakan. Beberapa uji normalitas yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, yang kedua uji Shapiro-Wilk, yang ketiga uji Lilliefors, yang keempat uji Anderson-Darling. Kenapa uji normalitas itu penting? Pilihan uji normalitas yang tepat tergantung pada karakteristik yang akan kita gunakan. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara rata-rata tinggi badan pria dan wanita. Untuk mengetahui uji hipotesis ini, peneliti dapat menggunakan uji T. Namun, sebelum menggunakan uji T, peneliti perlu memeriksa apakah data tinggi badan pria dan wanita mengikuti distribusi normal. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka hasil uji T mungkin tidak akurat. Seorang ekonomi ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pendapatan. Untuk menguji hipotesis ini, ekonomi dapat menggunakan uji regresi linier. Namun sebelum menggunakan uji regresi linier, kita dapat mengikuti distribusi normal. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka hasil uji regresi linier mungkin tidak akurat. Definisi normalitas. Normalitas adalah ukuran konsentrasi suatu zat kimia dalam suatu larutan, didefinisikan sebagai jumlah ekivalen zat terlarut per liter larutan. Ekivalen adalah unit yang digunakan untuk menggambarkan berpartisipasi dalam suatu reaksi kimia. Satu ekivalen zat adalah jumlah zat yang dapat bereaksi dengan satu mol zat lain. Normalitas dapat digunakan untuk menghitung jumlah zat terlarut yang diperlukan untuk suatu reaksi kimia. Misalnya, untuk menetralkan mol asam asetat diperlukan 1 mol basa. Jika larutan basa memiliki normalitas 1N, maka diperlukan 1 liter larutan untuk menetralkan 1 mol asam asetat. Normalitas juga dapat digunakan untuk membandingkan konsentrasi larutan yang berbeda. Misalnya, larutan asam klorida 0,1N memiliki konsentrasi yang sama dengan larutan natrium hidroksida 0,1N. Rumus normalitas adalah sebagai berikut. N sama dengan N kali M. Keterangannya, N adalah normalitas, N adalah jumlah ekivalen dan zat terlarut, M adalah molaritas. Contoh soal normalitas. Contoh soal normalitas. 1. Berapa normalitas larutan natrium hidroksida yang mengandung 0,2 mol liter larutan? Jawab. N sama dengan N kali M N sama dengan 1 kali 0,2, N sama dengan 0,2 N. Jadi normalitas larutan natrium hidroksida tersebut ada 0,2 N. 2. Berapa volume larutan asam klorida 0,1 N yang diperlukan untuk menetralkan 10 mili larutan natrium hidroksida 0,2 N. N1 dikali F1 sama dengan N2 dikali F2. 01 dikali V1, 02 dikali 10. M sama dengan 20 mili. Jadi volume larutan asam klorida yang diperlukan adalah 20 mili. Jenis-jenis uji normalitas.
Ada beberapa jenis uji normalitas yang dapat digunakan untuk menentukan dari populasi tertentu mengikuti distribusi normal. Beberapa uji normalitas yang digunakan, yang pertama uji Kolmogorov-Smirnov, yang kedua uji Lilliefors, yang ketiga uji Anderson-Darling. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah uji non-parametrik yang relatif sederhana dan mudah diterapkan. Uji ini membandingkan distribusi kumulatif data dengan distribusi kumulatif normal. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov dapat dikelompokkan berdasarkan kelas interval. Kemudian dihitung selisih antara distribusi kumulatif dan distribusi kumulatif. Distribusi normal untuk setiap kelas interval selisih yang terbesar disebut sebagai statistik uji. Hipotesis HO untuk uji Kolmogorov-Smirnov adalah data mengikuti distribusi normal. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis nol ditolak. Uji Lilliefors. Uji Lilliefors adalah uji non-parametrik yang mirip dengan uji Shapiro-Wilk. Uji ini membandingkan data. Dalam uji Lilliefors, data ditransformasikan menjadi data normal. Kemudian dihitung statistik uji berdasarkan kriteria tertentu. Statistik uji yang lebih besar menunjukkan bahwa data tidak mengikuti distribusi normal. Hipotesis nol HO untuk uji Lilliefors adalah data mengikuti distribusi normal. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis nol ditolak. Uji Anderson-Darling. Uji Anderson-Darling adalah uji non-parametrik yang lebih sensitif di antara keempat uji normalitas tersebut. Uji ini membandingkan data distribusi normal berdasarkan menjadi data normal. Kemudian dihitung statistik uji berdasarkan kriteria tertentu. Statistik uji yang hipotesis nol HO untuk uji Anderson-Darling adalah data mengikuti distribusi normal. Jika statistik uji lebih besar dari nilai kritis, maka hipotesis nol ditolak. Kesimpulan: uji normalitas adalah tes statistik yang digunakan untuk menentukan apakah populasi tertentu mengikuti distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang sering muncul dalam banyak bidang seperti statistik, ekonomi, ilmu alam. Uji normalitas penting karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Misalnya uji T dan uji F adalah dua metode statistik yang sering digunakan untuk membandingkan dua kelompok data. Uji-uji ini mengasumsikan bahwa data dari kedua kelompok mengikuti distribusi normal. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, maka hasil uji statistik tersebut mungkin tidak akurat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa apakah data mengikuti distribusi normal sebelum menggunakan metode statistik yang didasarkan pada asumsi ini. Dari populasi tertentu memiliki distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang sering muncul dalam banyak bidang. Uji normalitas penting karena banyak metode statistik yang didasarkan pada asumsi bahwa data mengikuti distribusi normal. Demikian yang bisa saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.